Ratusan rumah warga di Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara harus hidup berdampingan dengan lautan sampah. Sulitnya akses pengangkutan dan minimnya kesadaran warga agar tak membuang sampah sembarangan menjadi faktor penyebab sampah kian menumpuk. Inilah tumpukan sampah yang menggenangi permukiman padat di 7 RT yang ada di 2 RW Kalibaru, Cilincing, Jakarta. Sampah rumah tangga ini sengaja dibuang oleh warga setempat karena tidak ada fasilitas tempat pembuangan sampah sementara. Rencananya hari ini dinas terkait akan melakukan pengerukan sampah yang disinyalir dapat menjadi sumber penyakit dan menimbulkan bau tidak sedap tersebut. Tim Liputan melaporkan. Ya, lagi-lagi ya, ini urusan sampah di Indonesia, tepatnya di ibu kota seperti kasus lawas begitu yang kerap kali membuat was-was. Sampah berserakan, sampah yang menggunung, bahkan ini juga warga di Cilincing jadi hidup berdampingan begitu. Kita doakan semoga masalah ini dapat diselesaikan dengan cepat dan kesadaran masyarakat untuk membuang sampah di tempatnya makin meningkat. Amin ya robbal alamin. Nah, Pak Ustadz, ada peribahasa yang sering kita dengar, kebersihan sebagian dari iman. Ini kok nampaknya susah gitu ya untuk melekat di benak kita. Apakah keimanan seseorang ini memang benar-benar sudah menipis hingga melakukan hal kecil seperti buang sampah di tempatnya itu sangat begitu sulit, Pak Ustadz? Ya inilah ya yang sering kali kita itu betul-betul membedakan ya antara akal dan keimanan itu berbeda sekali gitu. Karena memang keimanan seseorang itu sebetulnya nampak dari perilakunya gitu ya. Kan tadi disebutkan ya, an-nazafatu minal iman ya, itu sebetulnya memang tadi ungkapan ya, tapi kan juga di dalam hadis disebutkan apapun satu iman. Jadi yang namanya bersuci itu, toharoh itulah yang sebetulnya setengah dari bagian daripada iman. Nah, antara bersih dan bersuci ini sebetulnya kan berbeda ya. Tetapi kan ini satu paket ya di dalam ritual, di dalam bagaimana kita melaksanakan ibadah kepada Allah. Nah, karenanya sangat aneh orang-orang Muslim, orang-orang Islam yang di Indonesia ini dominan ya, sampai 80 sekian persen orang Islam, tetapi kita tidak bisa menjaga kebersihan. Artinya kemana itu yang namanya keimanan dari pertanyaannya, kemana sebetulnya kebersihan yang seharusnya kita lakukan di dalam keseharian ini gitu ya. Kemana sebetulnya akhlak kita dalam kemudian menjaga yang namanya lingkungan ini. Dan inilah sebetulnya yang nanti juga akan kita tanggung jawabkan di hadapan Allah. Ya, baik Pak Ustadz, kita tahu Islam itu bersih, Islam itu sehat, dan Islam itu tidak pernah merusak lingkungan. Lalu adakah kisah pada zaman Rasul dan sahabatnya begitu Pak Ustadz dalam menjaga lingkungan? Ya jelas ya, kalau Rasulullah SAW begini ya. Jadi yang namanya Islam itu hadir itu dengan spirit bagaimana kebersihan itu betul-betul menjadi faktor utama gitu di dalam keseharian. Coba bayangkan di padang yang gersang, yang susah air, tetapi kemudian ada satu tata cara yang kita harus melakukan ibadah, itu harus berwudu. Jadi setidaknya setiap satu hari itu ada 5 kali orang Muslim membersihkan dirinya. Kemudian disulit air dalam kondisi yang padang gurun begitu, kemudian disunahkan itu mandi besar 1 pekan sekali, coba bayangkan. Jadi bagaimana orang-orang Muslim itu sebetulnya sangat menjaga kebersihan. Dan kalau kita lihat bagaimana sunnah Rasulullah SAW itu sangat menyukai yang namanya wewangian, ya, itu yang kita sebut dengan parfum. Jadi orang-orang Islam pada saat itu selain bersih, berwudu terus, mandi, menggunting kukunya dan lain-lain, tapi juga wangi. Coba. Nah itu kan sebetulnya spirit dari Islam ini. Nah sekarang kalau kita lihat bagaimana ya hari ini gitu. Ya bukan hanya permasalahan menjaga dirinya saja, bukan hanya masalah wangi di dalam badannya saja, tetapi kan kita harus juga lingkungannya. Kan kita harus melihat bukan hanya diri sendiri, tapi di mana kita berada, lingkungan kita, bahkan semuanya yang kita kemudian injak ini di bumi kita ini, kita bertanggung jawab terhadap. Nah inilah sebetulnya spirit Islam. Baik, terima kasih Pak Ustadz.